Kasus pembunuhan akibat ditagih hutang juga terjadi di Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Korban Sri Suharti Kartiana tewas setelah dihantam menggunakan linggis oleh pelaku dan ditemukan di kamar mandi rumahnya pada Jumat 14 Maret 2025 lalu. Saat ini saya berada di TKP di rumah korban Sri Suharti Kartiana, tepatnya di Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ini merupakan rumah korban, lokasi korban ditemukan tewas pada Jumat 14 Maret 2025 lalu dengan sejumlah luka di bagian kepala. Dan saat ini selang pembunuhan 1 bulan setelah pembunuhan berlalu, kondisi TKP masih dipasangkan garis polisi dan masih tertutup rapat, tidak ada aktivitas, dan juga rumah ini sudah digembok oleh pihak kepolisian. Sebelumnya jasad korban Sri Suharti Kartiana ditemukan pada Jumat 14 Maret 2025 lalu oleh tetangganya. Ada sejumlah luka di bagian kepala karena korban tewas dipukul dengan menggunakan linggis oleh pelaku Suhendra. Dan motif dari pembunuhan ini juga karena pelaku kesal kerap ditagih utang oleh korban. Mas Faras, bisa diceritakan waktu itu kronologi menemukan jenazah, Mas yang menemukan jenazah pertama kali ya? Iya, dengan saudara saya. Gimana waktu itu, Mas? Dengan om saya. Waktu itu sempat almarhum korban kabarnya hilang selama sehari. Keluarga bingung nyariin kemana, kirain pergi, soalnya sempat ngomong juga mau ingin buka puasa bersama. Jadi keluarga kita ngiranya pergi, tapi kok udah seharian HP-nya juga nggak bisa dihubungin. Biasanya kalau pergi kan HP bisa dihubungin. Ini HP nggak bisa dihubungin, ya udah akhirnya kita keluarga sepakat untuk hari esoknya buat ngedobrak rumah. Korban tinggal sendiri di rumahnya? Sendiri, baru setahun ini sendiri. Baru setahun ini sendiri? Iya. Sebelumnya tinggal dengan suaminya. Oke, kemudian saat ditemukan kondisinya seperti apa, Mas? Udah tergeletak di kamar mandi sih. Di kamar mandi? Iya. Kondisinya seperti apa? Terlungkup tidurnya, madep kanan. Terlungkup? Iya, dengan pakaian menumpuk di kepala. Pakaiannya menutupi kepala? Iya. Kemudian pada saat itu apa yang dilakukan Mas Horas dan pihak keluarga? Ngedobrak pintu dulu, ngedobrak pintu bawah, baru setelah itu manggil dokter. Setelah dokter datang, kata dokter ini udah lebih dari 8 jam meninggalnya. Sudah lebih dari 8 Iya. jam? Artinya pada saat pihak keluarga mencari korban ini, Iya. kemungkinan sudah dibunuh? Iya. Kemungkinan sudah tewas begitu? Sosok pelaku ini, keluarga mengenal sosok Suhendar? Kalau kenal cuman deket mah nggak terlalu dekat, soalnya ini dulu kebetulan tinggal di tetangga juga sebelah sini rumahnya. Sekarang masih tetangga? Udah enggak, cuman istrinya masih di daerah sini juga. Dia suaminya itu udah lama nggak tinggal di sini, jadi nggak ada yang ngira juga kalau orangnya itu. Keluarga tidak terlalu kenal dekat? Nggak terlalu kenal dekat, cuma keluarga pelaku suami istri punya hutang sama almarhumah korban. Punya hutang? Iya, setahu saya. Cuman keluarga tahu hutang tersebut? Nominalnya sih nggak tahu, cuman tahu pernah punya hutang. Tapi nominalnya tidak tahu pihak keluarga. Iya. Tapi memang kedekatan antara korban dengan pelaku ini memang teman atau sebatas tetangga? Tetangga aja. Hanya sebatas tetangga? Iya, deket juga enggak. Tapi keluarga tahu pernah ada uang yang dipinjamkan? Iya. Oke. Kemudian setelah meninggal dunia waktu itu, penangkapan dari pelaku berapa lama sejak jenazah ditemukan? Kurang dari 1 kali 24 jam kalau nggak salah. Soalnya saya juga waktu itu di Polda sih, nggak tahu tangkapnya kapan, tiba-tiba udah dijemput mobil. Saya di Polsek sehari, di Polda sehari. Waktu itu Mas Faras dimintai keterangan Sebagai saksi. Sebagai saksi? Iya. 2 hari? 2 hari. 1 hari di Polres, 1 hari di Polda? Iya. Kemudian keluarga apakah menemukan bukti-bukti dokumen kalau pelaku ini pernah berhutang kepada korban? Kalau dokumen sih nggak nemu, cuman punya hutangnya udah lama. Sudah lama? Iya.
Tapi sempat ketemu di Polres, Di Polda ketemu. di Polda ketemu. Pelaku tidak sampaikan apa-apa, Enggak sih. tidak sampaikan permintaan maaf juga. Dari keluarga pun sampai sekarang nggak ada permintaan maaf. Oke, harapan dari pihak keluarga Mas atas kasus ini. Ya, harapan dari keluarga sih kita mengharap pelaku diberi hukuman yang setimpal ya. Dari membunuh ini. Dan semoga juga kasusnya cepat kelar. Baik, terima kasih Mas. Semoga keluarga diberikan ketabahan atas kepergian dari almarhumah dan Iya. keluarga diberikan kesabaran. Terima kasih banyak telah berbagi untuk iNews House. Ya. Dan seperti apa lebih lengkapnya kronologi penemuan jenazah Sri Suharti Kartiana? Saat ini sudah bersama saya Ketua dari RT 04 RW 02 Kelurahan Kebon Bawang Jakarta Utara, Pak Budi. Ya, Pak Budi ini waktu itu hadir di sini saat penemuan jenazah. iya hadir. Seperti apa kronologinya, Pak? Ya, kebetulan saya lagi kerja, ditelepon salah satu pengurus RT juga. Kemudian saya pulang dan jenazah sudah tergeletak di kamar mandi dalam keadaan tidak bernyawa seperti itu. Dan ada luka-luka di bagian tubuhnya seperti itu sih. Oke, ini kan polisi mengungkap ada motif pembunuhan karena kesal kerap ditagih hutang oleh pelaku Suhendar. Dari Ketua RT mengenal sosok pelaku? Ya, kebetulan beliau juga salah satu tetangga kami dan rumahnya juga tidak jauh dari tempat tinggal saya seperti itu. Sehari-hari sosok pelaku seperti apa, Pak? Beliau sih dikenal baik ya oleh kami selaku pengurus RT dan juga jarang sosialisasi juga terhadap warga ya karena kesibukan kerja seperti itu terakhir. Tidak sering bersosialisasi. Iya, karena beliau sibuk kerja. seperti Kerjanya itu. sebagai? Saya sih kurang paham ya. Yang saya tahu dia pertama kerja di dekat pelabuhan situ, kemudian dia sempat bilang sama saya dia pindah ke Subang. Sampai saat itu saya udah nggak kontak lagi seperti itu. Oke, pindah keluar kota pekerjaannya. Iya. Artinya keluar kota. dari pihak RT juga sudah jarang melihat aktivitas pelaku di Iya, sini. jarang. Oke, baik. Kalau sosok dari korban sendiri ini kan tinggal sendiri setelah tidak dengan suaminya lagi. Iya, Seperti tinggal apa sendiri. keseharian korban? Keseharian sih beliau baik terhadap tetangga dan juga sering menegur sapa terhadap saya juga pun suka menegur sapa. Terakhir saya lihat dia sering membeli pada saat puasa membeli bukan untuk puasa seperti sering komunikasi itu baik. Apakah dari tetangga di sini ada sempat mendengar cekcok mungkin dengan pelaku? Tidak ada, Tidak ada mendengar cekcok. tidak ada yang mendengar. Ada yang melihat kedatangan pelaku di Tidak rumah ada. korban? Ya, Tidak ada juga. Jadi tidak ada tanda-tanda keributan Iya. begitu ya Pak Budi ya? Iya, jadi keributan tidak ada yang mengetahui seperti itu, ya kan? Dan warga di sini atau tetangga di sini mulai curiga ketika almarhum diketahui sudah mulai jarang keluar, lampu gelap seperti itu. Biasanya kan lampu menyala dia keluar untuk membeli makanan atau ngobrol dengan tetangga seperti itu. Tidak ada aktivitas di Tidak rumah pada ada. saat itu. Jasad seorang pegawai koperasi Sri Pujayanti di Cibarusah, Kabupaten Bekasi ditemukan terbungkus Sprite di sebuah lemari usai dibunuh oleh nasabahnya. Selengkapnya hanya di iNews House sesaat lagi. Mencegah orang melakukan kekerasan karena berhutang ya stop kita memberikan hutang.